Halo guys, welcome back to my channel di Bosto Serba Nursery. Nah, di video kali ini saya mau kasih tips nih, bagaimana cara kita menghadapi musim hujan. Karena biasanya pada saat musim hujan nih banyak sekali yang pertanyaan ya, tiba-tiba VFT-nya menghitam atau lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah VFT menghitam karena jamuran itu biasanya seringkali terjadi pada saat kita mengalami yang namanya pancaroba dari musim panas ke musim penghujan. Jadi ada beberapa tanaman yang VFT misalnya performnya turun, minta dorman karena di sini juga sama. Jadi ada beberapa tanaman yang performanya turun ya, seperti misalnya Drosera di suhu seperti ini biasanya warnanya kebanyakan sudah menghijau dan performnya juga tidak bagus ya. Dan ada beberapa juga yang masuki fase dorman. Nah, jadi penting sekali. Kalau saya baru ada tanaman Carnivora, Drosera, Venus Flytrap, Sarracenia, dan kemudian Nepenthes. Nah, jadi perlu diketahui yang biasanya musim hujan seperti ini menunjukkan taringnya adalah jenis-jenis Nepenthes seperti ini. Nah, untuk Nepenthes kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi Nepenthes pada saat kemarin di musim kemarau ya, ini pada botak semua guys. Jadi pada saat musim panas gini, nah kantongnya sudah mulai menunjukkan taringnya lagi ya. Jadi kantong-kantong yang tadinya nggak mau berkantong musim kemarau kering seperti ini tiba-tiba sudah mulai membentuk kantong, dan biasanya ukuran kantongnya juga membesar. Jadi kalau untuk musim penghujan seperti ini udaranya kelembapan lumayan tinggi ya. Jadi kalau saya di Jakarta ini sangat cocok sekali untuk Nepenthes. Nah, jadi ada baiknya Anda tidak pelihara berbagai macam. Jadi Anda bisa tahu yang bagusnya pas musim hujan apa. Tapi sejauh ini kalau misalnya musim hujan yang menunjukkan performa mantapnya adalah si Nepenthes ini. Nah, jadi kalau untuk Nepenthes perawatannya sama, tetap ada tatakan air. Nggak masalah sih kalau Nepenthes karena memang mereka harusnya butuh kelembapan tinggi. Biasanya kalau misalnya musim panas kelembapannya cuma berkisar antara 40 ya. Kalau udah begini suhu turun lama-lama kelembapannya mungkin sekitar 50-an. Dan suhu juga tidak terlalu panas. Jadi kemarin tuh kalau Anda lihat ini bekas sunburn ya. Padahal ini saya pakai enggak 100% full sun ya kalau misalnya Nepenthes, tapi ya seperti ini. Namanya panas di Jakarta ya, jadi banyak yang kering, banyak yang sunburn, nggak mau ngantong. Tapi ya namanya tanaman ya. Nah, pas masih musim hujan mulai berkantong, pada mulai menunjukkan taringnya lagi. Nah, jadi kalau Nepenthes pada saat musim penghujan biasanya Anda tidak ada masalah. Nah, kemudian kita juga bahas si Sarracenia. Nah, Sarracenia itu ada baiknya kalau musim penghujan tetap dijemur ya. Tanaman Sarracenia ini butuh dorman juga sebenarnya, tapi untuk kondisi kita di Indonesia ini Sarracenia sangat jarang sekali dia bisa dorman. Jadi sebenarnya ada triknya. Jadi kalau misalnya pada waktu musim penghujan, misalnya ini Sarracenia sih belum ada yang rimbun ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini anakannya baru sedikit, belum bisa dipisah. Nah, jadi kalau misalnya ini kita cek juga umbinya belum ada yang baru rimbun tapi tidak bisa di split. Nah, jadi cara mengakalinya adalah kalau misalnya pada saat musim penghujan, misalnya Anda mempunyai tanaman yang rimbun seperti ini dia. Ini kemarin baru saya split, cuman udah numbul anakan lagi guys. Jadi ini Sarracenia Catesbae ya. Nah, itu anakan ya. Sebentar, maaf ini pakai tangan sulit ya. Nah, jadi itu ada anakan. Kalau masih kecil itu kita nggak usah pisah, nggak apa-apa. Nah, tapi kemarin yang dipisah adalah tanamannya sudah seperti ini. Nah, jadi udah dapat seperti ini. Kita harus splitting supaya mengakali si tanaman Sarracenia ini supaya dia tidak dorman. Jadi kalau misalnya biasa sih pada usia 3-4 tahun ya. Kalau misalnya tanaman Sarracenia sudah rimbun dan Anda tidak split pada waktu saat musim penghujan, suhu tiba-tiba turun terus. Nah, itu bisa berbahaya bagi tanaman induk. Karena si tanaman induk dorman sedangkan nutrisinya itu tetap diserap oleh si anakannya. Kalau misalnya
Sarracenia Anda sudah rimbun dan mempunyai anakan. Jadi ada baiknya kalau misalnya pada saat musim penghujan seperti ini, jika Sarracenia sudah memiliki anakan, sebaiknya Anda splitting. Jadi jangan splitting pas lagi musim panas ya. Jadi pas lagi musim panas dia lagi hot-hotnya lagi hot-hotnya ngebus, tiba-tiba Anda splitting, itu malah nanti dia stres dan tidak mau jalan. Jadi pertumbuhannya stuck. Jadi lebih baik pada saat musim hujan seperti ini yang pertumbuhannya sudah mulai slow ya, Anda bisa lakukan yang namanya splitting untuk tanaman si Sarracenia. Nah, kalau Sarracenia saya kebutuhan tatakan airnya juga sama. Jadi tetap normal saja kalau Sarracenia, karena saya pakai media Pitmoss Mix Perlite untuk si Sarracenia. Nah, kemudian untuk Drosera kalau yang jenis seperti ini ya itu aman. Tapi biasanya yang minta dorman adalah kita ke Drosera ya. Yang minta dorman itu biasanya adalah jenis-jenis Drosera petiolaris seperti ini. Guys, lihat ya. Jadi kalau dorman dia mulai seperti ini, mulai kecil. Ini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau misalnya dorman ya udah ditinggal diam aja. Seperti kalau Anda mau lihat lagi di sini Drosera saya semuanya. Nah, jadi ini malah indukan yang tadi. Ini sudah minta dorman dan ya udah seperti ini aja kalau Drosera. Nah, kemudian juga Drosera seperti ini juga dorman ya. Jadi memang seperti ini guys, jadi nggak usah khawatir selama dia belum busuk ya begini saja. Tetapi untuk Drosera yang dorman ini ingat tatakan airnya jangan terlalu tinggi. Jadi cukup mau lembab saja, jangan terlalu becek. Jadi jangan terlalu over becek ya kalau untuk tanaman Drosera. Kalau misalnya ada yang gejala dorman, tapi kalau misalnya Drosera seperti yang ini ya, yang pasaran ini udah pada laku, udah pada habis. Nah, ini tatakannya boleh lumayan tinggi juga nggak masalah seperti biasa, karena ini ya jenis yang tidak dorman. Drosera seperti Cecil, Burmani, Tokaiensis itu jenis-jenis yang tahan banting lah. Nah, tapi pengecualian kalau untuk jenis seperti Drosera petiolaris kompleks ya, itu memang ada fase dormannya guys. Jadi kalau ini tanaman demen banget dijemur. Geng Drosera petiolaris sangat suka sekali dijemur. Sebisa mungkin jangan sampai dia seperti kondisi sekarang. Jadi suhu drop sehingga memicu dia menjadi dormansi seperti ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau suhu sudah normal lagi dia biasa hidup lagi. Jadi kalau untuk Drosera ya tidak ada penanganan khusus ya. Jadi cukup untuk jenis-jenis tertentu saja. Dibiarin saja kalau ada gejala dorman, ditaruh di tatakan air yang tidak terlalu tinggi pada saat musim seperti ini. Nah, yang ini sih, kalau Anda lihat guys, jadi si Nepenthes ini kebanyakan ngejam semua ya. Kantongnya juga di situ besar-besar. Jadi kalau musim hujan seperti ini, Nepenthes mulai tunjuk taringnya guys. Nah, jadi ada baiknya nih. Kalau yang kayak gini musim panas kemarin sampai daunnya merah seperti ini, ya nggak masalah sih guys, karena ya namanya tanaman ya. Nah, yang ini juga nih jadinya begini, ntar mau saya gunting. Kalau yang begini jangan lupa digunting ya guys. Jadi daun yang jelek sebenarnya digunting aja nggak masalah. Nah, kemudian nih yang paling sering DM saya sekarang nih, kalau nggak WhatsApp banyak sekali tentang VFT. Guys, kalau misalnya VFT itu musim hujan, Anda harus hati-hati sekali, karena di saya juga banyak ya guys yang gugur. Jadi kalau pada saat musim hujan seperti ini, VFT ada baiknya. Ini tatakan airnya segini doang guys. Malah kalau bisa misalnya nih ya, ini sih karena tadi agak panas, jadi pagi saya isi. Jadi kalau pada saat musim hujan, perawatan VFT itu harus tricky guys. Jadi kalian harus wajib cek tatakan air kalian, jangan sampai tinggi-tinggi. Dan kemudian kalau bisa, kalau saya pribadi, saya selalu cek kira-kira besok hujan apa enggak. Di HP Anda ada kok ramalan cuaca. Dan ya walaupun nggak 100% benar ya, tapi kita bisa kira-kira kalau misalnya hari ini kok mendung, berarti besok takutnya mendung. Nah, begini guys, kalau misalnya hari ini mendung, anggaplah kita ambil contoh kalau hari ini mendung. Jadi pas pagi kan tatakan air ini kosong nih kalau saya biasa. Jadi kalau bisa usahakan pagi isi, malamnya kosong.
Nah, kalau hari berikutnya tiba-tiba mendung, udara dingin-dingin, Anda kalau misalnya kering, Anda biarkan saja kosong. Jadi, Anda tidak perlu mengisi tatakan air Anda kalau untuk VFT. Nah, jadi kalau misalnya Anda isi terlalu banyak dan suhu malam kalau hujan, itu kalau hujan gini guys. Jadi kalau misalnya hujan sendiri pun ada dua jenis guys. Jadi, yang paling bahaya untuk tanaman VFT itu adalah ketika misalnya Anda pernah berasa nggak kalau misalnya pas malam hujan tapi udara panas. Itu nggak bahaya buat VFT karena suhu ya itu kelembapan masih terjaga. Nah, yang paling bahaya adalah kalau misalnya hujan nih sepanjang hari, mendung, hujan sampai malam, itu pasti Anda berasa kalau hujannya tuh sampai malam itu pasti udaranya benar-benar dingin sekali. Nah, di saat seperti itu kalau Anda tatakan air terlalu banyak, Anda pasti akan langsung mengalami yang namanya besok busuk akar. Jadi umbinya busuk, kecoklatan, dan tiba-tiba tanamannya langsung jamuran. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya udah wassalam. Nah, itu biasa mampir pada tanaman yang misalnya baru di stek ya. Jadi usianya masih ya sekitar 1 sentian baru mulai stek. Kebecekan itu biasanya memicu pertumbuhan jamur. Nah, kita ambil contoh ya. Coba saya lihat ada nggak? Oh, itu ada tuh. Jadi kalau hujan seperti ini, VFT mati, itu hal yang lumrah sekali guys. Nih misal seperti ini guys tuh, ya. Walaupun masih ada yang hijau, ini dalam semalam ini pasti nih guys. Berjamur seperti ini udah wassalam guys. Jadi umbi pasti udah habis tuh. Tapi ini kita lihat ya masih ada nggak? Ya, ini udah nggak bisa selamat guys. Nah, seperti ini nih. Ini namanya udah wassalam. Jadi ID ini udah gugur di medan tempur. Nah, tapi ini memang hasil yang sudah splitan ya. Nah, biasanya yang usia segini agak rentan guys. Jadi pada saat musim penghujan ini kadang ya walaupun kita sudah berusaha ada aja yang busuk. Itu wajar kalau untuk VFT. Jadi kalau untuk tanaman VFT ada baiknya Anda harus belajar yang namanya propagasi tanaman ini, baik dari stekan ataupun dari split. Ada di video saya sebelumnya cara split atau cara stek VFT. Jadi kalau kejadian seperti ini ya nggak masalah. Jadi ibaratnya ya Anda split satu tanaman induk. Ya tanaman induk itu nggak besar lagi, tapi sebagai gantinya Anda dapat spare part untuk nextnya. Jadi walaupun nanti tumbuh kecil-kecil lagi pun Anda punya spare lagi. Nah, kalau seperti ini saya juga melakukan pengecekan guys. Sebentar ini coba kita amati ya. Dan biasanya kalau misalnya satu kayak begitu kita harus lihat ini umbinya. Nah, kalau kita lihat ini kecoklatan guys. Kita pindah posisi dulu ya, biar ini nanti saya kasih tahu Anda kalau coklat seperti itu, kalau Anda temukan ada baiknya Anda harus dibersihkan. Ini ada, saya mau skip dulu videonya, soalnya ini butuh tempat dan butuh apa ya, stand out iniannya supaya nanti Anda kelihatan. Sebentar ya, saya persiapkan dulu. Nah guys, ini kita udah persiapkan tempat ya. Nih, Anda lihat gak? Kan tadi udah busuk ya seperti ini. Ini kalau busuk seperti ini Anda buang saja, takut nepa, itu jamuran. Jadi ini kalau Anda kalau saya taruh tempat kalau misalnya stek 1 2 3 4 5. Jadi kalau misalnya ada satu yang busuk, Anda wajib cek teman yang ada di dalam si pot ini ya. Karena biasanya di situ bisa ada something wrong seperti ini nih. Kalau kita cek, nah ini kelihatan nih guys. Kalau misalnya ada yang nyoklat seperti ini guys, ini ada baiknya Anda bersihkan. Yang ini ya, ini yang saya tunjuk pakai pinset. Ini Anda bersihkan guys. Anda korek sedikit. Itu kalau Anda tidak bersihkan, nanti kalau misalnya dia hujan dan lembab lagi, itu malah nanti bisa bikin dia busuk umbi. Sebentar lah, ini saya angkat aja. Nah, ini bukannya sphagnum moss ya guys. Jadi tadi bagian yang hitamnya sudah dibersihkan. Nah, ini ada bagian yang umbinya sudah busuk. Ini biasa umbi lama. Baiknya ini Anda korek pelan-pelan, jangan sampai kena umbi utamanya ya. Kita bersihkan aja ya guys.
sampai si umbi ini hilang guys. Tapi ini ya bahaya ya, jadi umbinya nyentuh akar. Nah udah aman lah. Nah jadi kalau bisa sebisa mungkin dibersihkan sampai dia kelihatan yang berwarna hijau. Karena kalau enggak ini lama-lama akan menjalar ke sini guys. Jadi coklat. Nah ini kan umbi utamanya nih sekarang nih. Ini udah umbi tua ya. Jadi yang tadi udah saya buangin sedikit, yang hitam-hitamnya dan udah buangin. Nah jadi si umbi utamanya ini masih hijau. Kalau dia udah merembet ke sini, umbinya sudah busuk, udah coklat, ya udah itu udah wassalam. Nah, jadi kalau musim hujan itu Anda harus rajin-rajin cek juga. Kalau misalnya ada yang something wrong, biasa sih itu menyerang tanaman yang masih agak muda seperti ini ya guys. Jadi kalau musim hujan rawannya seperti itu. Kalau tanaman yang masih muda, yang umbinya masih kecil ya, itu kalau Anda medianya kebecekan itu sangat bahaya sekali untuk si tanaman VFT ini. Jadi kalau hujan ya seperti saya tadi bilang lah, kalau misalnya hari ini hujan, besoknya hari ini hujan, sebisa mungkin tatakan air. Kalau kering yang kita nggak usah isi. Kalau besoknya hujan lagi, lihat dulu kalau misalnya media kering kita baru isi. Nah sekarang kita lihat lagi ya apa yang mesti dilakukan. Nah jadi kalau tanaman VFT itu pada saat musim hujan nggak semuanya jelek ya, masih ada yang top perform juga seperti itu. Jadi ya nggak pasti 100% dia dorman juga kalau pada saat kita musim hujan. Karena ini guys, coba kita cek suhunya. Biasa kalau suhu udah ngedrop di bawah 25 derajat pas malam itu bahaya. Nah kan ini saya bilang cek suhu, sekarang Jakarta udah bukan 40 derajat Celcius lagi guys. Ini siang menjelang sore sih, ini 33. Ini jarang sekali karena kalau kita lihat nih kelembapan udah mulai naik 54. Jadi ini penting ya. Makanya Anda bisa mengetahui situasi tanaman Anda melalui alat yang kecil seperti ini. Jadi ini dibilang penting juga sangat penting sekali. Jadi itu bisa bantu Anda monitor monitor tanaman Anda lah. Jadi kalau kelembapan lagi tinggi ya, kalau untuk tanaman VFT, kalau Anda lihat nih tuh, kan ini udah mau sore, udah tinggal segitu doang, udah mau kering. Ini kalau malam udah pasti kering. Jadi tatakan airnya benar-benar Anda usahakan jangan terlalu jangan terlalu tinggi-tinggi. Nah kesalahan pemula adalah tatakan airnya tinggi, maunya lembab. Ya enggak. Kalau untuk tanaman VFT pas musim hujan lebih baik disarankan kering dan ada siklus dia. Kalau misalnya hujan jangan diisi dengan air lagi. Jadi cukup dia lembab saja. Nah, jadi paham ya. Jadi sebenarnya kadang saya suka ini guys. Kadang lucu ya kalau ditanya udah main tanaman karnivora berapa lama? Tahu nggak yang ada di pikiran saya? Itu adalah orangnya nanya, kalau misal kita jawab baru 2 tahun, itu berarti pertanyaan menjebak. Kalau saya nanya seperti itu ke sesama penghobi, itu berarti orangnya mau tanya, udah berapa banyak VFT kamu yang mati? Itu adalah jawaban itu adalah pertanyaan ambigu ya sebenarnya. Tapi bener guys. Jadi setelah kalau misalnya Anda bertanya udah 5 tahun, wah hebat banget, berarti dia udah 5 kali ngalamin yang namanya musim hujan. Dan itu kalau misalnya koleksi Anda sudah banyak seperti ini, jangan ditanya guys sudah mati berapa banyak. Karena pada saat musim hujan itu pasti banyak sekali yang mati. Dan kalau saya pribadi, mungkin di sini udah ada yang mati kalau misalnya VFT doang ada sekitar 500 ke atas. Nah, tapi begini guys, VFT itu sebenarnya kalau misalnya kita sudah besar seperti ini ya, itu gampang sekali dibudidayakan, apalagi dengan metode stekan. Nah, kita ambil contoh ini misalnya Burbank BS kemarin sudah ukuran segitu. Nah, kalau Anda lihat sekarang mulai lagi dari nol guys, dari Pertamax, Pertamina. Jadi ada beberapa yang udah kejual juga, ini sisanya. Jadi
dari satu tanaman begini guys, ini kita bisa dapat sekitar 20 sampai 30 tanaman seperti ini, dan ini juga Burbank Best. Jadi kalau misalnya pelihara VFT, kalau misalnya ada something wrong, dia mau dorman atau segala macam, cara mengakalinya adalah split atau pisah anakan. Nah seperti ini, saya ambil contoh satu kali lagi, jadi lengkap guys. Nah ini udah musim hujan dan tanaman seperti ini yang harus diwaspadai guys. Nah ini lagi top perform ya, dan ini isinya, ini rimbun sekali, saya nggak tahu ini isinya mungkin ada 7-8 plant ya. Yang seperti ini harus kita monitor guys. Ini VFT DC XL ya. Jadi kalau sudah seperti ini, Anda harus pantengin kalau misalnya musim hujan, kalau misalnya ada something wrong, dia mulai banyak yang menghitam, ada baiknya Anda split. Jadi takutnya itu ada gejala dorman atau apapun lah ya. Jadi lebih baik pada saat dia menghitam, kalau masih seperti ini nggak usah di split guys, biarin aja dia rimbun terus. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda dia menjelek, amannya adalah Anda melakukan yang namanya split pisah anakan. Takutnya dia minta dorman. Nah jadi kalau Anda di split itu Anda mengakali split dorman, mengakali yang namanya skip dorman, sama seperti tanaman Sarracenia. Nah jadi kalau saya sebagai penghobi, ya saya lebih baik skip dorman. Kalau saya pribadi ya, karena satu, untuk apa didormansikan, kecuali kalau misalnya kita telat seperti kemarin yang saya di video sayang dorman ya. Jadi ini berhasil selamat guys, tapi yang satu lagi si VFT B52 nggak berhasil. Nah ini ya sudah mulai menunjukkan taringnya lagi. Nah berhasil, tapi ada beberapa juga yang nggak berhasil. Kalau yang ini berhasil ya sukses tuh, pertumbuhannya jadi ngebus lagi. Tapi kadang ada beberapa yang nggak berhasil, jadi chance setelah keluar dormansi adalah 50-50 ya guys. Jadi dibanding kita dormansi nunggu di kulkas, kadang kelupaan udah 1 bulan, tiba-tiba diingetin orang rumah, ini ada apaan gitu. Nah jadi kalau Anda bisa melakukan, kalau Anda koleksi masih dikit, lebih baik kalau bisa skip dorman ya didormankan, jangan didormankan lah, skip aja. Karena untuk apa didormankan? Satu, kalau misalnya memang Anda mau si VFT berbunga, jujur aja kalau VFT di saya ini nggak ada yang berbunga, tapi di beberapa teman saya ada yang berbunga. Karena ya mereka melalui proses yang namanya dormansi. Nah itu biasanya kalau yang udah nggak sengaja ke monitor, udah mau dorman, di split nggak bisa, diapa-apain nggak bisa, ya masuk ke kulkas dorman. Nah setelah dorman biasanya nanti beberapa lama dia bisa keluar bunga guys. Nah keluar bunga itu saya tanya teman saya, bijinya cuma dapat sedikit sekali guys, kalau itu paling cuma sekitar 20. Jadi nggak efektif lah kalau misalnya kita melakukan dorman untuk melihat si VFT ini berbunga. Sorry, ini salah tempat, nanti saya mabok. Nah pindahkan dulu ke sana. Nah jadi lebih baik di skip dorman saja, karena kalau biji ya kita lebih baik beli biji semai sendiri. Bijinya ada ya, kalau Anda mau langsung aja ke Tokopedia saya. Nah jadi kalau misalnya seukuran beginian, Anda jangan khawatir ini belum dorman. Nah yang kalau musim hujan yang bahaya adalah usia segini guys, yang lagi aktif, yang lagi top perform sekitar 5 cm. 5 cm itu Anda harus monitor supaya dia misalnya kalau dia ada gejala dorman, itu bisa kita langsung split ataupun langsung kita buang umbi tuanya ya. Yang begini yang harus kita monitor. Nah kemudian yang seperti ini biasanya jarang berjamur guys. Nah yang berjamur itu yang seusia segini nih. Nah jadi kalau yang lagi begini, ini biasanya masih rentan dengan kondisi jamuran pada saat musim hujan. Nah jadi guys, udah paham ya kenapa tiba-tiba VFT sekarang banyak yang nanya DM, tiba-tiba hitam dan mati. Jadi ya wajar, itu musim penghujan. Kalau misalnya ini musim hujan pertama Anda, ya Anda harus lebih banyak belajar tentang si tanaman VFT ini, supaya Anda tidak mengalami yang namanya busuk akar atau busuk umbi. Nah jadi jelas ya, ini tips buat Anda menghadapi musim hujan untuk tanaman karnivora bagi pemula yang belum tahu. Jadi
tonton terus video saya, ikuti terus, jangan lupa subscribe ya. Jadi nanti kedepannya banyak sekali video-video yang akan saya update tentang bagaimana cara merawat tanaman ini. Jadi sampai jumpa di next video dan stay tune terus di video saya. Oke, good luck. Semoga tanaman Anda tidak banyak yang busuk pada saat musim penghujan seperti ini. Oke, bye.